Iya. Suara mesinnya kalau dideketin kayak apa? Kalau masih ada, siapa tahu. Nyalain. Nih. Wah, anjing halus. Gofar masukin balik lagi di Squad Otomotif. Gila. Udah lama nggak ngonten di tempat ini bersama Kohans dari Speedzy. Nggak banyak yang nanyain lo Kohans mana nih? Rapper kita. Iya, udah lama. Kita kesini mau yang namanya ngeberesin 2 mobil gua, 1 udah beres Karimun. Yes. Kita ngomongin Karimun dulu deh. Karimun gue akhirnya diganti turbo. Turbo ganti. Gue muter-muter kemana nggak ada yang bisa. Akhirnya Kohans yang bisa. Ya harus. Ribet juga tuh ternyata Karimun nih. Iya. Ya karena kan ya namanya mobil lama ya. Semua mobil lama pasti kan ada aja masalahnya. Tapi kan kita kan cuma meng-cover apa yang lu mau lah sebenarnya selama inilah. Ya kan karena kemarin daripada kita ngakalin beli barang-barang bekas ya lah, barang baru pasti lebih benar. Gue udah 2 kali beli turbonya buat Karimun, gagal semuanya. Ada aja masalahnya tuh. Akhirnya kita ganti, karena gini, Karimun kan cuma 1000 cc. Berarti turbonya nggak bisa yang gede-gede dong. Betul, karena kalau gede-gede pasti lag. Pasti nge-lag kan? Iya, kita harus ikutin yang sesuai dengan spesifikasi dia. Nah, kita kemarin cari ya sesuai dengan spesifikasi dia. Jadi benar-benar plug and play. Karena kalau kita ganti yang lain dengan yang model-model lain, nanti piping yang lainnya bikin baru lagi. Ini kan kalau kita kan kemarin kan pengen supaya jadi kalau dirobah-robah kan takutnya nanti pas dibuka kelihatan kayak modifan lah atau apa gitu. Nah, makanya kita bikin sesuai dengan spek dia lagi, makanya kita cari kayak gitu dapat. Nah, pipingnya bikin nggak? Enggak. Pakai yang lama? Pakai yang lama semua. Karena turbonya semua persis sama seperti itu. Iya. Dengan turbo yang model sama gitu loh, nggak dirobah-robah. Jadi soalnya Karimunnya baru datang, kita aja belum lihat gitu kan. Nah, berarti intercooler masih yang lama? Masih yang lama. Pakai yang lama turbonya doang plug? Cuma turbonya doang. Canggih udah. Nah, selain turbo, Prado gua, mesin 1KD gua kemarin sempat mengalami masalah. Iya. Enggak? Iya. Masalah itu tiba-tiba lagi di jalan menuju ke Cirebon, bukan Cirebon, Deng, Semarang. Deket Tegal mati. Iya. Total akhirnya towing ke sini. Iya. Masalahnya di mana kok? Oke, jadi ini masalahnya ini kan mobilnya udah lama ya. Kita sambil buka kali ya. Mobil lama ya. Sambil buka kali ya. Yes. Oke. Di depan ini ada rumah pompa nih. Pompa oli. Pompa olinya itu kemarin pompanya itu ngedrop. Jadi olinya itu nggak naik sampai ke atas. Jadi karena dia olinya nggak naik sampai atas karena lu lagi jalan pelan. Nah, habis itu mungkin metal juga ada masalah ya. Jadi kemarin pas dibuka itu metalnya ngegulung. Jadi yang menghancurkan crankshaft harus ganti baru semua karena metal ngegulung. Jadi stang piston sama crankshaft itu muter semua, jadi nempel gitu loh. Jadi makanya stuck, jam kalau kita sebut. Jadi makanya diputernya udah nggak bisa. Karena oli nggak naik. Itu aja. Makanya cuma disitu doang sebenarnya. Berarti banyak part-part yang akhirnya kita ganti baru kok ya? Ganti baru. Ini apa aja ganti baru semua. Jadi seher ganti baru. Oh, piston ganti baru? Karena baret. Karena berhubungan semua. Pistonnya karena kan dia metalnya karena dia nggak bisa bergerak, makanya dia pasti main kan. Nah, jadi kan baret. Nah, piston ganti baru, piston ganti baru, sama dia punya stang ganti baru, crankshaft ganti baru, metal udah pasti ganti baru semua. Jadi crankshaft juga baru? Baru. Metalnya juga baru? Baru. Semua baru. Gila. Ganti baru semua baru. Jepang tuh ya? Jepang. Kita ganti baru semua. Udah ganti baru, terus habis itu kemarin karena pas lagi bongkar, sekalian gue bongkar, ini kita bagian head kita properin lagi. Jadi, siapa tahu klepnya masih ada yang bocor. Nah, kemarin kita properin semua. Kita bikin review baru semua. Sama ini pompa depan ganti baru juga. Pompa depan ganti baru? Ganti baru. Aman Sentosa. Wah, gitu loh. Speedzy udah beres mobil gua. Depan pompa juga ganti baru. Ganti baru. Sekarang oli udah naik sempurna. Kemarin kan kita udah coba nih. Kemarin pas udah naik nih, akhirnya kemarin saya telepon kamu tuh. Ini masih belum naik nih. Ternyata pas kita cek lagi, ternyata dari pompa. Kita bongkar lagi tuh kemarin, mesin turun lagi semuanya. Kita bongkarin lagi semuanya. Udah akhirnya pompa kita ganti baru semua udah jadi itu. Nah, kemarin tuh kita baru tahu kalau itu ada masalah di pompa. Gitu loh. Wah,
canggih udah deh. Yang penting aman deh, ganti baru semua biar aman gue. Tapi kita minta biasa, mobil baru, settingannya ini pistonnya kita bikin yang mesti itu kita mesti Indrayan. Ya. 1000 kilo kita minta. Oke. Jadi settingannya ini kita nggak sama Karin, kecuali kalau kita bikin mobil balap ya. Jadi settingannya sudah tidak perlu Indrayan, tapi yang memperkuat Indrayan pasti lebih bagus. Ya. Nah, cuman bedanya ya mesti 1000 kilo. Nggak boleh ada bus. Dan berarti nggak boleh ada bus, nggak boleh tanjakan? Nggak boleh tanjakan, karena kalau begitu tanjakan kan pasti dia Busnya main. bukan main, pasti. Karena kan ada beban. Berarti nggak boleh lebih dari 80 kilo dong? 70 ya? 70, 80 oke. Oke. Cepet juga oke, yang penting busnya nggak naik. Oke. Nggak ada masalah, mau cepet juga nggak ada masalah, gitu loh. Oke. Yang penting busnya nggak naik aja. Yang penting busnya nggak naik, kan ini ada bus meter. Nanti busnya yang penting jangan naik. Oh, menghindari tanjakan ya? Iya. Itu buat Indrayan tuh? Iya, buat Indrayan. Oh, karena kan piston-piston baru, semuanya baru? Iya, semuanya. Jadi biar semuanya duduk proper semua. Nah, kok gue sering lihat di TikTok tuh sama Instagram, diesel yang ngeraung terus tapi berhenti, apa namanya? Itu diesel runway. Nah, itu kenapa itu? Itu banyak penyakitnya banyak sih. Itu biasanya itu penyakitnya dari nozzle. Itu namanya diesel runway. Nah, itu nggak berhenti tuh? Nggak akan berhenti. Kecuali, ya kalau kadang-kadang ada orang seperti itu kan ketakutan. Ya itu kebanyakan kita orang cabut aja kakinya. Iya. Kita mesinnya mati sendiri. Oh, jadi solusinya cabut aki aja? Cabut aki. Cabut aja dia punya akinya. Nggak bahaya tuh kalau lagi? Enggak. Cabut aja akinya. Mau gimana? Kita mau tunggu sampai dia solarnya habis. Iya, nah, kalau lagi full tank gimana? Pasti kan masalah. Nggak mungkin. Aki kita cabut. Begitu aki cabut kan dia nggak bakal ngisi. Mesin pasti akan mati sendiri. Gitu loh. Iya. Nah, kita banyak kan kerjanya seperti itu sih. Kalau udah ketemu di sarana begitu, aki cabut. Nah, udah aki cabut, mobil mati. Mati. Bawa ke bengkel yang bisa dulu. Iya. Bawa ke bengkel yang bongkar aja udah. Bongkar. Itu biar nggak diesel runway. Jadi diesel runway mungkin teman-teman masih awam, mobil ngeraung terus. Iya, ngeraung terus. Nggak bisa dimatiin. Tapi mobil nggak jalan. Berhenti. Mobil ngeraung terus bung gitu. Betul. Dan RPM tinggi ya. Iya. Itu kebanyakan dari nozzle yang bermasalah. Biar nggak kayak gitu gimana? Ya, kalibrasi nozzle. Oh, kalibrasi nozzle. Kalibrasi nozzle. Gue juga lupa, ini nozzle juga udah gue kalibrasi semua. Udah kalibrasi juga? Semua. Makanya nanti, mungkin kalau pernah dapat video yang lu punya sebelumnya, nanti tinggal di-compare dengan video yang baru sekarang. Yeah. Suara mesinnya kalau dideketin kayak apa. Kalau masih ada, siapa tahu. Jalan. Nih. Wah, anjing halus. Wah, lebih halus kok. Jauh kan? Wah, halus gila. Nggak kayak kemarin. Karena kemarin kan kita pakai plat lamanya kan? Ya, karena kita kemarin cuma nambahin kayak ini nih. Ya. Terus intercooler, turbo. Ya, sama masih dalamannya masih yang lama. Tapi kalau kemarin kan emang nggak hancur. Kalau ini kan posisi udah hancur semua. Ya. Nah, kita bisa sebenarnya oversize. Tapi kan umur oversize itu namanya yang sudah sesuatu yang udah oversize, pasti umurnya nggak akan kuat seperti kayak yang titik nol. Betul. Gitu loh. Nah, kita bakal balik ke nol lagi semuanya. Iya. Kalau kemarin mobil lu aslinya sudah oversize 50. Oke, sekarang nol. Sekarang nol lagi? Nol. Oke. Kan dikasih baru semua. Oke. Semua udah nol nih semuanya. Piston oversize 50 ini. Kangen gue udah lama nggak pakai ginian nih. Ya. Gila, halus banget. Gitu loh. Boleh. Kok, kan banyak orang yang overpower ya. Ngebantai mesin dieselnya tuh sampai horsepower 500 gitu. Harian tuh sebenarnya aman nggak sih? Gini. Mobil yang dipakai normal untuk pakai harian, kebanyakan kita orang proper kalau kita bicara di angka 300-an. Kalau udah ketemu 400, 500, itu udah nggak enak untuk pakai harian, karena powernya udah terlalu gede banget. Jadi kita kalau udah pakai buat harian tuh sebenarnya di angka 300, 350, 370, 380 tuh udah enak banget. Okay. Kalau udah ketemu angka 400 sampai 500 itu udah nggak akan proper untuk pakai harian, nggak akan enak maksud saya. Kecuali kalau buat balap, iya, beda. Kan horsepower diesel, horsepower sama torsi itu kali 2, torsinya kali 2. Iya. Di saat kalau lu udah bikin 500, torsinya udah mau 1000. Torsi 1000, itu kan torsi kan yang ngisi bawah. Torsi baru horsepower. Nah, kalau torsi udah kegedean, kalau kan mobilnya udah begini-begini mulu kan, jadi nggak enak di harian. Jadi kalau mau proper itu ya, sama torsi di 700-an, itu udah enak banget itu. Yang sama seperti sekarang ini mobil ini, gitu loh. Anjing, Prado gua udah sehat. Proper kan sudah lama-lama. Nah, intinya adalah dengan suara mesinnya aja udah lebih enak. Iya, ini mah Pol nih. Seher ganti, pompa oli ganti, terus apa lagi ganti? Connecting rod ganti. Iya. Crankshaft bawah juga ganti. Crankshaft bawah ganti. Kalibrasi nozzle juga. Semua. Ya, sama betulin klep kemarin.
Betulin klep, oke. Iya, Sama headnya tadi, sama headnya dibikin proporsional lagi ya? Iya, headnya ya. Pol. Tutup dah. Gila, Prado gue udah sehat sentosa. Bisa diajak begajulan lagi nih. Tapi nggak usah begajulan. Mesti nggak boleh ada bush dulu. Iya. 1000 kilo. Wah, 1000 kilo berarti Ya. besok gue mau ke bandara. Ya. Bisa tuh bolak-balik. Iya, Lumayan. balik, ya kan? Pokoknya di mana yang nggak boleh itu. Kalau nggak pergi ke ini aja, Bogor. Oh iya. Itu kan tempat dingin, tapi ya nggak ada tanya-tanyakan kan? Iya. Nah, itu boleh. Menghindari tanjakan lah ya. Iya, karena begitu ada tanjakan, dia akan lootnya akan dapat loot. Nah, begitu dapat loot, bus pasti akan naik. Nah, kalau pasti kan kamu ngatur ke dalam lagi kalau mau nanjak. Takutnya kan nanjak, gitu loh. Nah, makanya itu pasti dia bakal dapat loot. Nah, itu yang kita minta, jangan dapat loot dulu. Oke. 1000 kilo bisa lah 2 minggu. Kalau sehari taruh deh. Cepet. Ya 10 hari lah. 100 kilo tapi bolak-balik. Gak bisa lah udah. Yang penting aman sentosa aja. Aman sentosa. Aman sentosa udah. Biar syahdu kita bikin 1000 kilo pelan-pelan. Ya. Yes. Hans, makasih. Sama-sama. Nah, mumpung lagi di sini, ini Speedsy bengkel baru. Kita pengen lihat-lihat nih. Bengkelnya kayak gimana. Enggak, tapi videonya besok. Sekali lagi Speedsy thank you. Hans thank you udah ngebantuin gua. Dia penolong gua asli. Hans lu best. Best, total best. Nah, sekarang kita pengen muter-muter nih, videonya besok, ditunggu ya. Sampai jumpa di video besok. Gofar Hilman pamit. Salam jumpa ke Jebet, bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Anjing harus gila di sini begini.